Sambil memegang resumenya, perekrut HR berbicara. Tuan Hanon, berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja Anda tidak cocok untuk posisi yang sedang kami rekrut saat ini. Namun, Anda adalah teman lama Presiden Do. Jika ada posisi yang sesuai, kami akan mengingat Anda di masa depan. Jika ada kesempatan yang cocok, saya pasti akan menghubungi Anda. Baiklah, saya masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jadi mohon maaf. Sekretaris wanita itu berbicara. Saya benar-benar minta maaf telah membuat Anda datang sejauh ini. Apakah Anda ingin saya memanggilkan taksi untuk Anda? Tidak perlu, terima kasih. Saya bisa kembali sendiri. Tahukah kamu, saya dengar Presiden Do bersekolah di SMA yang sama dengannya. Setelah itu, dia melanjutkan studi di Universitas Alasi. Saya bahkan mendengar dia pernah ditipu oleh pacarnya hingga kehilangan semua tabungannya. Dengan keadaannya yang seperti itu, dia masih ingin Presiden Do membantunya. Hanya Presiden Do yang masih mengingat masa lalu dan cukup baik hati untuk ingin membantunya. Kalau itu saya tidak akan punya muka untuk meminta bantuan orang lain seperti itu. Bahkan kesempatan terakhir pun sudah hilang. Apa peduli dan membantu? Itu semua hanya kata-kata kosong. Aku benar-benar gagal sebagai orang dewasa. Hidupku lebih buruk dari kotoran anjing. Melihat kereta semakin dekat, dia bergumam. Ya, lebih baik mengakhirinya saja. Menutup matanya, dia menunggu ajal menjemput. Mengapa begitu gelap? Kemana perginya kereta? Apakah ada pemadaman listrik? Kemana perginya semua orang? Pada saat itu, sistem konsumsi melaporkan. Hadiah pemula telah dibuka. Semua level konsumsi yang terakumulasi telah digunakan untuk memberimu satu permintaan. Dia berpikir dalam hati. Apa ini? Sistem pengabulan permintaan? Sistem kembali mengingatkan. Silakan buat permintaan. Jika ini nyata, maka aku ingin kembali ke masa lalu. Aku benar-benar ingin mendapatkan kesempatan untuk mengulang semuanya dan menjadi orang yang sukses. Melihat melalui jendela kereta, dia terkejut. Ini aku? Mengapa aku muda lagi? Apakah aku telah berinkarnasi? Oh Tuhan, tubuh ini terlihat sangat segar. Bukankah ini Chen Yanfei? Kau bicara padaku? Hah, tidak. Aku hanya ingin bertanya. Kita sedang menuju kemana? Ya Tuhan, Dewi sekolah menengahku duduk di depanku. Biar ku pikir, apakah ini? Hari itu, 30 Agustus 2013. Halo, cantik. Apa kau ingat aku? Sepertinya kita pernah bersekolah di SMA yang sama, bukan? Kau ingat? Apa kau juga akan mendaftar kuliah? Chen Yanfei menjawab, itu benar. Tapi Yanfei, aku rasa kau salah jalan. Apa? Salah jalan? Bukankah kereta ini menuju Jing? Maksudku, kau telah masuk ke dalam hatiku. Tidakkah kau merasa kita ditakdirkan bersama? Oh tidak, jangan mendekat. Pan Shouhang, ada orang gila di sini. Pergi sana. Mengingat kembali kejadian hari itu, dia hampir pingsan. Sial. Penampilanku yang culun saat itu benar-benar sulit untuk dilihat. Bagaimana bisa aku terlihat seperti itu lebih dari 15 tahun yang lalu? Yah, aku harus makan sebungkus mie instan untuk menenangkan sarafku. Aku harus makan sesuatu. Saat itu, seorang anak laki-laki yang duduk di sebelah gadis itu berbicara. Apa hebatnya sebungkus mie instan? Apa? Aku tidak tahu kalau tuan muda dari keluarga Pan masih seperti dulu. Kalau aku yang dulu, aku pasti akan membalasnya. Tapi aku yang sekarang tidak sama seperti sebelumnya. Biarkan saja. Sistem kemudian memberikan notifikasi. Fungsi permintaan ditutup secara permanen. Sistem konsumsi telah diaktifkan secara resmi. Nama host, Hwan El. Apa-apaan ini? Seharusnya kau memberiku semacam artefak ilahi, bukan? Mia 18. Ini sangat memalukan. Bahkan hanya dengan melihatku, kau bisa tahu aku telah menjalani hidup yang kesepian. Sistem kembali memberitahu. Sistem memperoleh pengalaman melalui konsumsi dan dapat meningkatkan atribut serta keterampilan apapun yang kamu inginkan. Aturannya terlalu sederhana. Ini luar biasa. Tunggu sebentar.
Aku ingat keterampilan mengemudiku hanya di level 1, tapi mengapa di sini tertulis level 3? Oh, aku mengerti. Ini berkat bakat manual jenius. Ternyata ini hanya berlaku untuk keterampilan mengemudi. Menghasilkan uang, mengkonsumsi, dan meningkatkan level. Jika semua atributku meningkat ke level 5, maka aku akan menjadi eksistensi paling tinggi. Sebelumnya, aku hanyalah anggota masyarakat biasa yang sangat biasa. Tapi sekarang, aku akan meninggalkan kalian semua, melampaui kalian semua, dan menjadi jenis manusia ketiga. Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan lamunannya. Heh, kawan, kau sudah selesai membuat mie instanmu atau belum? Menghabiskan uang tentu bukan masalah besar. Masalahnya adalah aku tidak punya uang untuk dihabiskan sekarang. Aku harus memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Yanfei, hari ini aku akan mengajakmu makan siang di restoran kelas atas. Kau ingin makan di mana? Tapi saat ini, aku ingin makan mie instan. Itu tidak boleh, Yanfei. Bibimu bilang aku tidak boleh membiarkanmu makan makanan seperti itu. Kau adalah kau. Aku adalah aku. Ibuku adalah ibuku. Kau tidak perlu mendengarkan ibuku seperti itu. Melihatnya tertawa geli, Pan Shouhang menjadi marah. Menunjuk dan berkata, "Anak kecil, kau tadi tertawa bukan? Aku adalah kekasih masa kecilnya. Apa yang kulakukan bukan urusanmu." Heh kakak, kau terlalu berpikir berlebihan. Aku tidak. Pan Shouhang, bisakah kau ambilkan mie instan untukku? Minggir, aku mau ke gerbong makan untuk membeli camilan. Hei, Yanfei, jangan marah. Melihat kejadian di depannya, dia makan mie instannya. Dan menyadari bahwa setiap tindakan bodoh yang dilakukan di waktu yang salah justru membantu lawannya. Pan Shouhang mungkin sedang berjalan di jalur yang sama seperti aku dulu. Sudah larut dan semua camilan sudah habis terjual. Heh, kalau kau tidak keberatan, aku masih punya sebungkus kaki bebek yang belum kumakan. Benarkah? Berapa harganya? Aku beli darimu. 2,5 yuan, harga asli. Aku tidak menipumu. Aku tidak punya uang pas, ini 3 yuan. Tidak perlu kembalian. Hei, itu jadi canggung. Kalau kau tidak keberatan, aku akan memberimu setengah jeruk sebagai gantinya. Terima kasih, aku tidak menyangka kau begitu perhatian. Sepertinya kita sama-sama pecinta makanan. Ya Tuhan, dia sangat cantik. Pan Shouhang tiba-tiba melempar setumpuk uang ke meja dan berkata dengan keras, "Aku punya uang, kau mau makan apa? Aku bisa beli seluruh restoran untukmu. Kenapa kau malah makan setengah jeruk dari bocah miskin ini?" Pan Hang, jangan kasar. Bocah miskin ini membelikanmu kaki bebek dan kau menyebutnya perhatian. Aku mengajakmu ke restoran dan kau menolak. Pan Hang, apa kau pernah mempertimbangkan perasaanku? Berhentilah ikut campur. Kita tidak cocok. Jangan ganggu aku lagi. Yanfei, kau mau kemana? Aku mau membuang sampah. Itu semua gara-gara kau. Kau, bocah sialan ini. Berdiri. Ini semua salahmu. Pergi dari sini. Sial, aku tidak menyangka tubuhku yang berusia 18 tahun ini begitu lemah. Tapi Pan Shouhang, aku masih pusing memikirkan cara mendapatkan uang. Dan ternyata kau malah menjadi dermawanku. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah dia baik-baik saja? Dari yang saya lihat, refleks cahaya di matanya sudah hilang. Dia jatuh ke dalam koma yang dalam. Kemungkinan besar otaknya mengalami cedera serius. Keadaannya sangat kritis. Berhenti berikutnya di mana? Kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Sial. Pan Shouhang benar-benar memukul dengan keras. Rasanya sakit sekali. Sialan, bocah miskin. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan dipandang rendah seperti ini. Konyol. Pan Shouhang persis seperti aku di kehidupan sebelumnya. Hanya tahu bagaimana menggunakan tinjunya untuk menyelesaikan masalah. Kau, bocah sialan, apa yang kau gumamkan di sana? Aku bilang, kau sampah yang tidak berguna. Kau bosan hidup, ya? Baiklah, akan kutunjukkan. Apa itu kekejaman yang sesungguhnya? Oh ya, aku harus berterima kasih pada Pan Shouhang. Jika bukan karena bantuannya, aku tidak akan tahu bagaimana cara mengenal Chen Yanfei. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Sialan kau, anjing sial. Kau belum puas juga.
Rasakan tinjuku. Oh tidak, dia memukul seseorang. Panggil polisi. Di mana polisi? Dasar bocah, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Jangan berkelahi lagi, menyingkirlah, jangan ikut campur. Pan Shouhang, apa yang kau lakukan? Hentikan. Yan Fei, dengarkan aku. Ini semua gara-gara bocah pecundang ini. Kau baik-baik saja. Dokter, apakah ada dokter di dalam kereta ini? Seseorang terluka di sini. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Begitu dia selesai bicara, dia langsung berpura-pura pingsan. Dokter, cepat ke sini. Help me! Petugas, tolong percaya padaku. Dia yang memprovokasiku lebih dulu. Beberapa saksi di tempat kejadian menunjuk ke arah Pan Shouhang dan berkata, "Petugas, dia berbohong. Aku melihat semuanya. Bocah ini hanya ingin mendekati gadis itu. Tetapi dia ditolak." Mereka berdebat, lalu gadis itu pergi membuang sampah. Tiba-tiba, dia menyerang anak laki-laki ini. Itu benar, aku juga melihatnya. Aku berusaha menghentikannya, tapi tidak bisa. Aku juga menyaksikan kejadian itu. Anak itu dipukul habis-habisan dan tidak bisa melawan. Chen Yanfei berpikir dalam hati. Ini semua salahku. Dia terseret dalam masalah ini karena aku. Dia pasti baik-baik saja. Baiklah, aku memang yang memukul lebih dulu. Itu benar. Tapi dia sengaja mengejekku. Cukup. Fakta sudah jelas. Ada saksi mata. Kenapa kau tidak berpikir dulu sebelum memukul orang? Jangan kira hanya karena keluargamu punya sedikit uang, kau bisa menindas orang lain. Kalau sesuatu terjadi pada bocah ini, kau tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Kau tahu kau telah melanggar hukum. Kau bisa masuk penjara. Yan Fei, katakan sesuatu. Kau tahu aku bukan orang seperti itu. Kau benar-benar mengecewakanku, Pan Hang. Tidak, aku harus menelepon ayahku. Orang tuaku sangat menyayangiku. Mereka pasti punya cara untuk membantuku. Sementara itu, halo, apakah ini anakku yang berharga? Kau di mana? Apa kau dan Yan Fei sudah makan? Sementara itu, dia merasa kesakitan dan mulai sadar. Yang Really? pertama kali tertangkap oleh matanya adalah sepasang buah yang sangat menggoda. Astaga, aku mimisan. Kenapa kau mimisan? Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sial, tidak heran dia disebut Dewi. Ukuran itu, siapa yang bisa menolak? Kau membuatku khawatir. Kita hampir sampai di stasiun berikutnya. Setelah turun, kita pergi ke rumah sakit bersama. Tidak perlu repot-repot. Sebenarnya aku baik-baik saja. Tapi, kau kehilangan satu gigi. Jika itu hanya goresan, aku pasti akan lebih pusing lagi. Dia menunjuk ke arah Pan Shouhang dan berkata dengan lantang. Hei saudara, kau tiba-tiba memukulku. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa lukaku dan melaporkannya ke polisi. Pan Shouhang benar-benar orang gila. Bagaimana bisa dia memukul orang asing begitu saja? Kalau terjadi sesuatu, hati-hati atau kau akan tertipu. Maaf, kau memang layak disebut Dewi nomor 2 di sekolah kita. Bukan hanya cantik, tapi juga sangat baik hati. Hah? Kau juga bersekolah di SMA nomor 2? Pantas saja wajahmu terlihat familiar. Haha, aku tidak menyangka Dewi sekolah memiliki kesan tentangku. Aku merasa sangat terhormat. Kau benar-benar sesuatu. Sudah dipukuli seperti ini tapi masih bisa bercanda denganku. Pukulan ini juga menjadi pelajaran buatku. Aku harus lebih banyak berlatih di masa depan. Apakah kau melihat ototku? Aku tidak takut dipukuli, tapi setidaknya aku harus punya kemampuan untuk melindungi gadis-gadis di sekitarku. Haha, jadi kau ingin menjadi pahlawan? Tentu saja, kemampuan pemahamanmu memang tinggi. Tapi dengan kondisimu sekarang, lebih baik lindungi dirimu sendiri dulu. Awas. Aduh, Yan Fei, pelan-pelan. Aku ini orang yang terluka. Sial, kau tak bisa lari dari dosamu sendiri, Pan Shouhang. Sepertinya dia akan dikurung selama beberapa hari. Tak kusangka hanya karena sebuah gigi, ini bisa berubah menjadi kasus kriminal. Benar apa yang dikatakan orang-orang? Kalau sering berjalan di tepi sungai, cepat atau lambat kakimu akan basah.
Semoga anak ini bisa mengubah sifat kasarnya di masa depan. Begitu membuka matanya dan melihat pemandangan di depannya, dia langsung bertanya, "Perawat, apakah aku di surga?" Ini adalah ruang perawatan khusus yang disiapkan untukmu. Selain itu, kami menyediakan obat dan perawatan terbaik di sini. Jadi, kau bisa beristirahat dengan tenang dan memulihkan diri. Ah, terima kasih atas kerja kerasmu, perawat. Tes Tuan Muda Pan memang sangat dermawan. Setelah mengakses sistem untuk memeriksa, dia menemukan bahwa asetnya saat ini adalah 20.000 yuan. Dan level pengalamannya meningkat menjadi 12 dari 50. Sepertinya level pengalaman ini bertambah sedikit. Meskipun aku tidak membayar biaya transportasi dan pengobatan, semuanya tetap dihitung sebagai konsumsi untukku. Jadi, jika aku tinggal di rumah sakit selama beberapa hari, aku bisa mendapatkan lebih banyak poin pengalaman? Kalau begitu, ini benar-benar jackpot. Halo Honai, bagaimana perasaanmu? Atau haruskah kita mengganti cara memanggil satu sama lain? Kau terus memanggilku Hali dan aku masih belum terbiasa. Pelajaran yang berharga. Baiklah, kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Han, sang pahlawan. Yanfe, kau sengaja menggodaku ya? Kak Han sedang patah hati di sini. Kak Han, aku membawakan kacamatamu. Terima kasih, Yanfe. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak punya banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan gadis ini. Aku hanya mendengar bahwa pernikahannya sangat megah. Dia terlihat sangat cantik dan kepribadiannya juga sangat baik. Aku benar-benar harus berterima kasih pada Pan Xiaohang karena telah memberiku kesempatan emas untuk mengenalnya. Oh benar, sebentar lagi ayahku dan yang lainnya akan datang. Ayo kita tukar kontak, kau pakai WeChat? Kau pakai WeChat? Mereka berdua bertanya pada saat yang sama. Wah, kebetulan sekali. Sepertinya takdir memang ingin kami berteman. Oke, aku sudah mengirim permintaan pertemanan. Suara dari luar pintu terdengar. Hanli, bolehkah kami masuk? Silakan masuk. Anakku, kau terluka di mana? Biarkan ayah melihatnya. Anak muda, aku benar-benar minta maaf. Aku ayah Pan Xiaohang. Aku tidak mendidiknya dengan baik. Dan aku tulus meminta maaf padamu. Paman, aku ini junior. Tidak perlu membungkuk seperti itu. Hei, jangan banyak bergerak. Kau masih dalam masa pemulihan. Nanti lukamu makin parah. Sial, anak itu benar-benar keterlaluan. Dia sampai melukai seseorang. Aku benar-benar minta maaf. Anak kami memang dimanja sejak kecil. Honli, jangan salahkan dia. Kami pasti akan memberikan kompensasi. Dengan wajah penuh kepiluan, aku berkata, Paman Pan, Bibi Pan, aku juga punya kesalahan dalam kejadian ini. Dia tiba-tiba menendang dan memukulku. Aku terlalu marah hingga menyebutnya sampah yang tak berguna. Itu kesalahanku. Jadi, ini memang kesalahan putraku. Kami akan memberi kompensasi dalam jumlah besar untuk menyelesaikan masalah ini. Honli, menurutmu 800.000 yuan cukup? Babai mo yuan? Aku jackpot. Kalau dapat uang sebanyak ini, berapa banyak atribut yang bisa aku tingkatkan kali ini? Tak heran dia orang kaya raya. Ayahnya benar-benar tak ragu mengeluarkan uang demi anaknya. Ibunya ikut menimpali. Itu benar, itu benar. Kau bisa tenang, nak. Terima kasih, Paman Pan. Ternyata benar kata Chan Yanfei tadi, Paman Pan memang orang yang bijaksana. Tapi, jika kita hanya menyelesaikan ini dengan uang, itu hanya membuktikan satu hal, bahwa kau adalah seorang ayah yang bertanggung jawab. Tapi aku pikir, kau juga harus membuatnya mengerti satu hal penting. Jika dia tidak memperbaiki kebiasaannya yang kasar, cepat atau lambat, hidupnya bisa hancur. Benar, kau benar sekali. Kali ini, begitu aku pulang, aku pasti akan mengajarinya sebuah pelajaran berharga. Memberitahumu satu hal, anakku. Pelajaran ini harus membuatnya sadar agar tidak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Paman Pan, sebenarnya aku tidak menginginkan uang ini. Aku hanya ingin Pan Xiaohang menyadari bahwa perilaku kasarnya telah membawa dampak buruk bagi keluarganya. Juga,
karena sikap dan ketulusanmu, aku setuju untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi jika ada lain kali, jangan salahkan aku karena tidak memberikan peringatan. Honli, terima kasih. Aku mengerti. Setelah masa penahanan selesai, aku akan segera membawanya kepadamu untuk meminta maaf. Hani, bersikaplah lembut. Biarkan Honli beristirahat dulu. Itu benar. Maafkan kami. Honli, istirahatlah dengan baik. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ya, selamat tinggal Paman dan Bibi. Chen Tua, aku benar-benar minta maaf karena anakku telah merepotkanmu. Jika dia mengganggu Yanfei lagi di lain waktu, aku akan segera mengirimnya ke luar negeri. Jangan biarkan masalah ini merusak hubungan antara keluarga kita. Baiklah, tidak perlu sejauh itu. Jika anak itu berani mengganggu Yanfei lagi, aku sendiri yang akan menghajarnya. Kalian tampak terburu-buru dan pasti lelah. Lebih baik kalian urus urusan kalian dulu? Baiklah, kalau begitu, sampai jumpa Chen Tua. Kami akan mengurus beberapa hal terlebih dahulu. Setelah kembali ke Kota Mang, kami akan menghubungimu lagi. Yanfei, ada apa? Pan Syahang benar-benar keterlaluan, langsung memukul orang seperti itu. Putri emas ayah baik-baik saja. Pan Syahang sepertinya tidak akan berani mengganggumu lagi. Sebelumnya ibumu sudah memintanya untuk menjaga dirimu di perjalanan. Itu benar. Kali ini, setelah kau kembali, kau harus memberitahu ibumu tentang kejadian ini. Seandainya Pan Syahang setengah saja dari kedewasaan dan kebijaksanaan Honli, ini semua tidak akan terjadi. Tampaknya putri emas ayah sangat mengagumi anak bernama Honli itu. Tapi sepertinya kalian baru saling mengenal sehari, bukan? Sebenarnya kami memang sudah ditakdirkan. Dia juga bersekolah di SMA nomor 2. Selain itu, dia dipukuli gara-gara aku. Aku merasa dia sangat mudah bergaul dan ramah. Menurut ayah, bukankah begitu? Anak itu terlihat sangat dewasa untuk seusianya. Bisa mencapai kedewasaan seperti itu pasti karena lingkungan hidupnya. Orang seperti dia, dibandingkan dengan perasaan pribadi, biasanya lebih fokus pada kesuksesan. Jika kau bertanya pada ayah apakah dia akan sukses di masa depan, jawabannya adalah sangat mungkin. Dia adalah orang yang tegas, fleksibel, dan sangat berani mengambil keputusan. Dia benar-benar pemuda yang luar biasa. Ayah, penilaian ayah tentangnya cukup tinggi ya. Ayah ingin mengingatkan satu hal. Jika kamu jatuh cinta dengan tipe pria seperti itu, kemungkinan besar akan sangat melelahkan. Benar-benar, apapun yang ayah katakan pasti benar. Jangan khawatir ayah, putrimu ini sama sekali tidak tertarik dengan urusan percintaan. Melihat level pengalaman dalam sistem terus meningkat setiap hari, dia berpikir dalam hati. Sepertinya dugaanku sebelumnya benar. Uang yang orang lain keluarkan untukku juga dikonversi menjadi pengalaman. Biaya pemeriksaan, biaya rawat inap, bahkan biaya perawat yang datang untuk mengganti perban selama 2 hari terakhir, semuanya menghasilkan pengalaman untukku. Paman Pan juga mengatakan bahwa dia telah menyiapkan 100.000 yuan untuk biaya pengobatan. Namun, aku harus menunggu sampai prosedur selesai untuk menerima seluruh uang kompensasi itu. Untuk saat ini, pengalaman yang bisa aku gunakan hanya sedikit. Apa yang harus aku gunakan untuk ini? Mari kita pikirkan sejenak. Oh benar, luka di wajahku tidak boleh disentuh. Begitu juga dengan gigiku. Aku akan diam-diam menyembuhkan rabun jauhku. Dan tidak ada yang akan tahu, kan? Di kehidupan sebelumnya, karena mata kirinya mengalami rabun, jauh sebesar 3 dioptri, dan mata kanannya terkena katarak, dia pernah salah mengira tetangganya yang sedang berjalan dengan anjingnya, sebagai tetangga yang sedang menggendong cucunya. Setelah menyapanya, dia malah dipukuli oleh tetangganya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami terlalu banyak kejadian lucu akibat rabun jauhnya. Kali ini, dia harus mengandalkan sistem. Notifikasi sistem. Mata Anda telah dikembalikan ke kondisi sehat. Wah, aku tidak perlu memakai kacamata lagi, dan aku masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Melihat dirinya di cermin, dia memuji dirinya sendiri. Wah, ini aku tanpa kacamata. Aku terlihat cukup tampan, bukan? Seperti yang dikatakan pepatah lama. Mata adalah jendela jiwa. Seorang master hebat pernah berkata bahwa mata yang indah adalah perpaduan dari struktur yang dalam, kejernihan esensi, dan ekspresi estetika warna.
Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan mengembalikan matanya ke kondisi normal, pengaruhnya terhadap karismanya begitu besar. Bahkan, nilai penampilannya meningkat 3 poin karenanya. Sepertinya semua atribut saling memengaruhi. Dia harus memprioritaskan peningkatan hal-hal kecil terlebih dahulu untuk memaksimalkan optimalisasi pengalaman secara keseluruhan. Tiba-tiba, sebuah pesan teks masuk ke ponselnya. Pengirimnya tidak lain adalah Chen Yanfei. Terima kasih sudah membelaku tadi. Aku sedang di kuil Konfusius. Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Aku bisa membelikannya dan membawanya untukmu. Leo, kamu kejam sekali. Gigiku belum tumbuh kembali. Bagaimana aku bisa makan? Kenapa kamu tidak membawakanku buku saja? Aduh, maaf. Aku lupa kalau gigimu masih bermasalah. Kalau begitu, aku akan membawakan buku untukmu. Dan kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku terlalu membesar-besarkan, mereka hanya akan menyalahkanmu karena menggangguku. Kota M ini sangat kecil. Digosipkan di belakang pasti sangat tidak nyaman. Keesokan harinya, saat melihat buku yang dibawa oleh Yanfei, dia hampir pingsan. Aku memintamu membawakan buku untukku. Tapi kenapa malah buku ini? Bukannya judulnya terlalu aneh. An actor prepares. Apa? Kamu tidak suka? Melihat judul buku itu, dia langsung berteriak. Aku curiga seseorang sedang menyindirku. Siapa? Aku tidak mau bilang, pergi sana. Aku akan bayar ongkos taksinya. Bawa saja buku yang menyakitkan hati ini bersamamu. Haha, aku cuma bercanda. Ini novel yang sebenarnya aku belikan untukmu. Aku sudah tahu. Yan, kamu benar-benar pahlawan wanita yang adil dan berani. Kamu tidak akan mengecewakan harapanku. Kemampuanmu mengubah sikap lebih cepat dari membalik pancake. Aku tidak berani disebut pahlawan wanita. Panggil aku kakak saja. Setelah berkata begitu, dia mendekatkan wajahnya padanya dan menatap matanya. Kakak besar, aku menjual bakat, bukan tubuhku. Jangan menatapku dengan tatapan mesum seperti itu. Siapa yang ingin kamu jual tubuhnya? Aku hanya berpikir kamu terlihat jauh lebih tampan tanpa kacamata. Tentu saja, jika aku nomor 2 dalam ketampanan, tidak ada yang nomor 1. Setelah aku sembuh, aku akan semakin tampan. Jadi maksudmu selama ini kamu sebenarnya cowok ganteng yang tersembunyi di balik kacamatamu? Wow, kakak besar, kamu benar-benar tepat sekali. Kalau begitu, tetaplah di situ dan pecahkan segel ketampananmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Besok sebelum aku pergi, aku akan datang menjengukmu. Hei, kamu tidak mau tinggal dan ngobrol denganku lebih lama? Tidak, terima kasih. Sampai jumpa besok. Pikirkan baik-baik, besoknya kamu bisa ngobrol dengan ayahku. Kenapa tiba-tiba bawa-bawa ayah kita? Setelah itu, di bawah pengaruh ayahnya, Pan Syahang akhirnya datang dengan enggan untuk meminta maaf kepadanya. Aku minta maaf. Aku seharusnya tidak marah padamu. Aku terlalu impulsif dan tidak bisa mengendalikan emosiku. Honli, aku secara resmi meminta maaf kepadamu sekarang. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Baiklah, aku memaafkanmu. Kamu punya orang tua yang baik, jangan buat mereka khawatir lagi. Perjanjian penyelesaian ini sudah diperiksa oleh pengacara. Ayahnya benar-benar berhati-hati, tidak ada yang salah dengan dokumen ini. Selain kompensasi sebesar 800.000 yuan, ada tambahan 80.000 yuan yang diambil dari uang saku putranya sebagai kompensasi untukmu. Silakan diterima. Terima kasih Paman Pan. Saya pastikan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Paman Pan benar-benar terlalu baik. Termasuk biaya rumah sakit sebesar 2.000 yuan dan subsidi lainnya. Totalnya menjadi 1,15 juta yuan. Sekarang aku punya cukup uang. Tugas utama saat ini adalah meningkatkan semua atribut dasar ke level 69. Menghabiskan 500.000 yuan dalam setengah bulan. Jumlah 500.000 yuan ini tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit. Nanti, saat naik level, aku akan membutuhkan lebih banyak uang. Kalau hanya sekadar menghabiskan uang, itu tidak ada artinya. Haruskah aku menghabiskan lebih dari 1 juta yuan ini sekarang? Atau lebih baik membeli apartemen dekat sekolah di kota M? Tapi kalau aku melakukan itu,
Aku harus hidup hemat seperti makan tanah selama setahun saat kuliah. Hehehe. Dari luar pintu kamar terdengar suara Chen Yanfei. Honli, apa kamu di dalam? Iya, aku di sini. Halo, aku dan ayahku datang menjengukmu. Bagaimana pemulihanmu? Halo Paman, aku baik-baik saja. Paman, silakan duduk. Honli, aku dan Yanfei harus segera naik pesawat. Sebelum pergi kami ingin menjengukmu. Ini ada sedikit tanda terima kasih dariku, tolong terima. Paman Chen, apa ini? Aku belum sempat membicarakan ini sebelumnya. Kamu dirawat di rumah sakit sebagian karena Yanfei tidak menangani hubungannya dengan baik. Oleh karena itu, aku juga harus memberikan kompensasi padamu. Paman Chen, aku tidak bisa menerima uang ini. Kemarahan Pan Shahang tidak ada hubungannya dengan Chen Yanfei. Menurutku, Chen Yanfei juga seorang korban. Aku rasa Yanfei tidak bersalah, jadi Paman tidak perlu menyalahkannya. Bahkan jika orang lain yang ada di posisiku, aku tetap akan bersikap seperti ini. Wah, kamu benar-benar berbakat di usia yang masih muda, Honli. Aku mengerti. Jika nanti kamu ada kesempatan ke kota M, kamu harus mampir ke rumahku ya. Baik, Paman. Terima kasih. Oh iya, Honli. Nilai akademikmu kurang bagus, kan? Jika sekolahmu dekat dengan Yanfei, tolong jaga dia untukku. Sial, aku membeku selama 5 detik. Aku akan kuliah di Universitas Bahasa Asing Shanghai, jurusan humaniora. Hah? Hanya di perguruan tinggi swasta tingkat 3? Apa-apaan ini? Melihat dua orang di depannya terkejut, Honli pun menjelaskan. Muda dan belum dewasa, jadi nilainya tidak terlalu bagus. Dan aku memilih jalan yang salah. Setelah mendapatkan hasilnya, aku benar-benar menyesal. Setelah itu, aku sangat patah hati. Mungkin perlu waktu lama untuk menenangkan diri dan menyesuaikan suasana hati. Karena nilainya tidak bisa diselamatkan, aku hanya bisa mencari terobosan di tahap berikutnya di universitas. Kamu benar, jika kita tidak bisa mengubah masa lalu, kita harus meraih masa depan. Kali ini kamu menerima begitu banyak uang kompensasi. Kamu mungkin akan menggunakannya untuk memulai bisnis, kan? Benar, Paman Pan. Dalam waktu dekat, aku akan mempertimbangkan untuk memulai bisnis. Untuk sekarang, yang harus aku lakukan adalah fokus belajar dan berlatih. Aku benar-benar menantikannya. Dalam beberapa tahun ke depan, dunia ini akan menjadi milik orang-orang muda sepertimu. Aku pikir bahkan setelah 25 tahun lagi, Paman tetap akan menjadi tulang punggung masyarakat. Selain itu, menurutku Paman telah mendidik Yanfei dengan sangat baik. Dia pasti akan mewarisi semangat Paman dan menjadi sangat luar biasa. Aku harap begitu. Honli, kamu istirahatlah. Yanfei dan aku harus pergi ke bandara. Selamat tinggal, Honli. Selamat jalan, semoga perjalanannya aman. Dia sangat imut. Sekarang semuanya benar-benar dimulai. Apakah kamu siap untuk keluar dari rumah sakit? Benar, suster. Oh iya, mari kita berteman. Tentu saja. Dalam beberapa tahun mendatang, situasi ekonomi akan berkembang pesat. Dalam 2 tahun lagi, harga properti akan naik dengan cepat. Mereka yang melihat peluang akan menjadi kaya mendadak. Sudah lama sekali aku tidak naik bus. Kota M. Aku ingin membeli apartemen kecil sekitar 40 hingga 60 meter persegi. Waktu pembangunannya tidak boleh lebih dari 25 tahun dan harus memiliki sertifikat rumah di wilayah sekolah. Jika ada apartemen yang cocok, aku akan segera membelinya. Lihat apartemen ini, arah menghadapnya bagus dan ada sekolah di sebelah kirinya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, harganya juga lebih murah. Baiklah, aku akan mengambil yang ini. Aku tidak menyangka harganya jauh lebih murah daripada yang aku perkirakan. Aku ingat orang tuaku menyisihkan sejumlah uang untukku membeli rumah. Aku akan menyewakan 2 rumah ini untuk membayar bunga bulanan. Ketika harga properti naik, aku akan menjualnya untuk mendapat keuntungan. Orang tuaku sangat menyayangiku, selalu mendukungku dari belakang. Namun, ada sesuatu yang lebih penting sekarang. Wah, apartemen ini benar-benar nyaman. Indah sekali. Tidak berlebihan kan kalau aku tinggal di apartemen mewah seperti ini? Mengingat kehidupanku sebelumnya, aku hanya bisa tinggal di kamar kelas ekonomi biasa. Lebih dari 1 juta poin pengalaman. Momen transformasiku akhirnya tiba. Ini luar biasa. Sekarang waktunya mengganti gigiku. Sial, kenapa tidak ada perubahan? Mari lihat apa kata sistem.
Karena konsumsi pengalaman untuk mengganti gigi melebihi batas konsumsi pada level saat ini, perintah ini tidak dapat dijalankan. Jadi begitu. Karena level 1 memiliki batas maksimal 69, jika aku mengganti gigiku, skor penampilanku akan melebihi angka itu. Sepertinya, aku harus naik level ke level 2 terlebih dahulu. Untungnya, aku sudah membeli rumah. Jika tidak, menghabiskan lebih dari 1 juta poin akan sulit dilakukan. Pertama, aku harus mengisi keterampilan, atribut, dan pengetahuanku. Perasaan energi ini membuat otakku lebih jernih dan kecepatan berpikirku juga lebih cepat. Ya Tuhan, berbagai variabel masuk ke dalam otakku. Ada begitu banyak informasi. Tunggu sebentar. Kenapa kepalaku sangat sakit? Kalau aku tahu sebelumnya, aku akan mengaktifkannya satu persatu. Setelah pingsan sebentar, ia perlahan membuka matanya. Di mana ini? Apakah aku masih hidup? Apakah masih ada wawancara hari ini? Oh iya, aku sudah terlahir kembali. Kalau aku tahu sebelumnya, aku akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ini sedikit lebih lambat. Tidak heran orang-orang tua sering berkata, jangan makan terlalu banyak sekaligus. Sepertinya, bukan hanya kecepatan berpikir yang lebih cepat. Sistem menampilkan. Akuntansi level 3, bisnis level 3, pemasaran dan sastra level 3. Oh, jadi begitu. Perbedaan antara orang bukan hanya pada cara berpikir, tetapi juga pada dasar pengetahuan. Memiliki pengetahuan tambahan mungkin tampak tidak berguna, tapi itu akan menjadi langkah penting dan tak tergantikan saat berpikir. Keduanya saling memengaruhi dan tidak boleh ada yang kurang. Itulah mengapa dikatakan bahwa selama aku punya cukup waktu dan pengalaman, aku bisa menjadi elit yang paling maju. Tiba-tiba telepon berdering. Halo, apakah ini Hali? Kamu sudah mengambil cuti selama 15 hari. Hari ini adalah hari terakhir. Kamu mau kembali ke sekolah atau tidak? Pelatihan militer hampir selesai. Gurumu sangat khawatir padamu. Li berpikir dalam hati. Beberapa hari terakhir ini, aku sangat sibuk mengurus rumah, sampai aku lupa kembali ke sekolah. Tidak, lukaku belum sembuh sepenuhnya. Dalam beberapa hari, saat aku benar-benar pulih, aku akan datang ke sekolah. Pemberitahuan sistem. Kamu telah memenuhi syarat untuk naik level. Sistem konsumsi kamu telah ditingkatkan ke level 2. Perubahan yang terjadi sebagai berikut. Atribut level unggul telah ditambahkan. Fungsi yang terbuka. Kamu dapat menggunakan pengalaman, EXP, untuk meningkatkan poin dari 70 ke 79. Setiap poin membutuhkan 200.000 poin pengalaman. Sial, IQ 100.000, kalau digabungkan semuanya lebih dari 2 juta. Level tertinggi untuk keterampilan profesional dan pengetahuan sekarang terbuka sampai level 4. Batas level 4 adalah 999,999 poin pengalaman. Tapi untuk naik ke level 5 membutuhkan 10 juta. Ini perampokan, bukan? Lupakan, aku bahkan tidak berani bermimpi tentang level 5. Pemberitahuan sistem. Fungsi baru terbuka. Hadiah pengeluaran. Setiap kali kamu menghabiskan uang, ada kemungkinan sangat rendah untuk menerima hadiah yang terkait dengan pengeluaran tersebut. Hadiah akan langsung ditempatkan di daftar item. Oh, kalau sistem mengatakan begitu, apakah itu berarti aku bisa sedikit ceroboh? Lupakan, aku akan lihat nanti saat waktunya tiba. Di kampus humaniora, ketika anak laki-laki itu semakin mendekat, para gadis terkejut. Wow, dia tinggi sekali. Apakah dia siswa baru di jurusan kita? Halo semuanya, ini aku lagi Hanli, aku kembali. Dia tampan sekali. Tidak sia-sia aku meningkatkan begitu banyak bagian dari wajahku. Masyarakat ini benar-benar menilai orang dari penampilan mereka. Kalau kamu mau mencuci muka, kamu juga harus berinvestasi. Halo Guru Liu, saya Hanli dari kelas keuangan. Saya di sini untuk mendaftar. Hanli ya, mari duduk dulu. Kamu sudah merepotkan guru beberapa hari ini. Saya dirawat di rumah sakit beberapa hari, dan sekarang saya merasa lebih baik. Tapi kepala saya masih sedikit sakit karena efek sampingnya. Ini laporan rumah sakit saya. Oh, kamu benar-benar dirawat di rumah sakit. Syukurlah kamu baik-baik saja. Apakah kamu membawa dokumen? Mari kita urus dulu administrasinya. Setelah membayar biaya kuliah, aku akan mengajakmu berkeliling kampus. Baik, Pak. Melihat guru gemuk di depannya,
Hanli berpikir dalam hati. Guru Liu yang gendut ini bukan orang baik di kehidupanku sebelumnya. Tapi pikiran guru ini sangat sederhana dan fisiknya juga kurang berkembang. Dia tipe orang yang sangat mudah dihadapi. Saya minta maaf sudah merepotkan Pak Guru. Saya tidak tahu bagaimana kondisi asrama di sini. Ruangan yang sudah ditetapkan untukmu juga sangat ramai. Begitukah Pak Guru? Dokter menyuruh saya untuk lebih banyak istirahat dan tidak berada di tempat yang bising. Ini ada sedikit oleh-oleh dari kampung halaman saya, semoga Bapak mau menerimanya. Baiklah, aku akan mencari cara agar kamu bisa tinggal di kamar 4 orang. Tapi aku beritahu dulu, biayanya mungkin sedikit lebih mahal. Dalam kehidupanku sebelumnya, aku ditempatkan bersama 5 orang gila. Aku hampir tersiksa sampai mati oleh mereka. Kali ini, aku tidak boleh mengalaminya lagi. Baiklah Pak Guru, sedikit lebih mahal tidak masalah, asalkan tempatnya tenang. Saya punya uang. Kalau begitu, aku akan menuliskan catatan untukmu. Halo Yanfei, aku sudah mendaftar. Bagus sekali, teman-teman sekelasku mengajakku makan. Kamu juga harus makan sesuatu supaya cepat pulih. Tentu saja Yanfei, aku tidak hanya akan sembuh, tapi aku juga akan menjadi tampan. Aku juga sudah menyewakan 2 apartemen. Aku ingin tahu apakah aku bisa meningkatkan atribut penampilanku menjadi 79 sebelum liburan musim panas ini. Aku sudah banyak berubah. Bagaimana aku harus menjelaskannya pada orang tuaku nanti? Sekarang aku hanya punya 40.000 yuan tersisa. Aku harus pergi membeli beberapa kebutuhan pribadi dulu. Ini barang-barangmu. Jangan lupa datang lagi lain kali. Baik, terima kasih. Di mana ponselku? 2 hari lagi aku harus menyisihkan waktu untuk membeli iPhone 14 Pro Max yang baru. Sepertinya ini, Xiao. Aku ingat situasi keuangannya sangat sulit. Dia bahkan harus mencari uang sendiri untuk biaya sekolahnya. Melihat tumpukan buku, Hanli menunjuk dan bertanya, "Berapa harga buku ini?" "Oh, buku panduan hidup ini, yang mencakup 66 cara untuk mengubah dirimu. Harganya 168 yuan. Apakah kamu bercanda? Kamu menjual buku bekas ini dengan harga asli?" "Hei, 100 yuan saja, dan aku akan memberimu majalah sebagai bonus. Ini edisi terbatas. Kamu simpan saja majalah tentang gadis-gadis cantik itu untuk dirimu sendiri." Pemberitahuan sistem. Kamu telah membeli buku panduan hidup. Kamu telah terhubung dengan fungsi hadiah pengeluaran dan menerima hadiah tambahan. Sial, apakah ini mengingatkanku untuk mengembangkan pikiran dan karaktermu? Buku biasa perlu dibaca dengan hati. Setiap level dapat meningkatkan atribut kecerdasan sebesar 1 poin. Berdasarkan situasi saat ini, setelah meningkatkan ke level jenius. Setiap peningkatan atribut akan menghabiskan banyak pengalaman. Ini benar-benar barang yang bagus. Permisi, kamu lagi kejang atau apa? Mau beli buku ini atau tidak? Kenapa cuma berdiri di situ sambil komat kamit? Di dalam kelas, Hanli dibimbing oleh guru masuk ke kelas. Kelas, harap tenang. Hari ini siswa terakhir di kelas kita sudah tiba. Sekarang mari kita undang siswa baru ini untuk memperkenalkan dirinya. Dalam hidupku sebelumnya, karena kurang percaya diri, aku diejek oleh seluruh kelas setelah memperkenalkan diri. Tapi sekarang semua itu sudah menjadi masa lalu. Halo semuanya, nama saya Hanli. Saya berasal dari kota Ming. Beberapa hari terakhir, saya dirawat di rumah sakit sehingga tidak bisa ikut pelatihan militer bersama kalian semua. Ini adalah penyesalan saya. Saya harap di masa depan saya bisa mendapat kesempatan untuk menebusnya. Saya sangat senang bisa menjadi teman sekelas dengan kalian semua. Alasan saya memilih untuk belajar keuangan adalah karena saya ingin memiliki tempat di pasar ini dan menjadi orang yang kaya dan baik hati. Saya tahu tujuan ini agak sulit, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapainya. Saya berharap di masa depan, saya bisa bertemu dengan teman-teman yang memiliki kepribadian dan minat yang serupa. Anak-anak mulai berbisik. "Orang ini benar-benar pamer," ucap seseorang. Hanli melanjutkan, "Jika kamu mati dalam mimpi tentang kekayaan dan kejayaan, maka hiduplah dengan sepenuh hati selagi kamu masih muda. Saya harap kita semua bisa menjalani masa muda kita dengan baik." Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Hanli. Lui, menurutmu bagaimana dia? Dia terlihat tampan. Akhirnya, saya punya 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, siapa ketua kelas kita?
Tolong temui saya nanti karena saya ingin membayar iuran kelas. Kedua, saya ingin tahu apakah ada peri cantik di kelas ini yang suka dengan tipe seperti saya. Setelah beberapa musim semi, saya masih lajang dan belum pernah pacaran. Saya ini tipe yang mudah tertipu dan mudah memaafkan. Jika ada yang tertarik dengan saya, kalian bisa mengundang saya ke grup pribadi untuk mengobrol. Tapi, saya tidak menerima godaan di depan umum. Kenapa dia pamer seperti itu? Dia cuma sedikit lebih tampan. Tampaknya di asrama kelas, kita masih ada satu tempat kosong. Kenapa aku tidak bertemu dengan orang ini sore tadi? Luihi dan Dewe Shai. Aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini aku tidak akan sekamar dengan mereka. Tapi mereka masih menargetkanku. Tapi sekarang aku bukanlah diriku yang dulu. Sekarang tujuanku bukan. Apa yang kamu lakukan? Ketua kelas, temui aku nanti ya. Oh, jadi dia ketua kelasnya. Ketua kelas. Hey, Hanli, halo. Bisakah kamu bergabung dengan grup kami? Apakah kamu menggunakan WeChat? Berikan padaku juga. Semuanya, minggir sedikit. Dengan menepukkan tangannya di meja, gadis itu berkata, Hanli, halo, aku adalah ketua kelas kita. Namaku Shell Luting. Ada dua hal. Pertama, mengumpulkan iuran kelas darimu. Kedua, menambahkanmu ke dalam grup. Ini Shell Luting, pemimpin dari 3 dewi jurusan yang telah memenangkan gelar dewi tercantik selama 3 tahun berturut-turut. Gadis ini sangat cantik. Di kehidupanku sebelumnya, aku tertipu olehnya dan hampir harus keluar dari sekolah. Tapi di kehidupan ini, mungkin aku bisa menjadi temannya. Maaf, ketua kelas. Apa yang kamu katakan? Ada apa? Bisa ulangi 2 hal tadi? Aku baik-baik saja. Tapi ketua kelas, aku punya 3 hal. Selain bergabung dengan grup kelas, aku juga ingin mencari pasangan. Apakah 2 hal itu berhubungan? Ketua kelas, sepertinya kamu belum memahami poin utamanya yang aku katakan. Hei Hanli, mungkin bukan karena aku belum memahami poin utamanya, tapi karena aku ingin kamu tidak peduli dengan hal keduaku. Baiklah, boleh aku tahu berapa biaya iuran kelasnya? Biaya iuran kelas adalah 200 yuan. Gayanya berubah. Dia juga tipe yang bisa mengubah nadanya dengan cepat. Ini uangnya. Oh ya, kalau ada kegiatan, bisakah kamu memberitahuku sebelumnya? Tentu saja, aku akan memberitahumu 3 hari sebelumnya, tampan. Aku akan menambahkanmu ke dalam grup obrolan kelas. Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian semua. Halo, namaku Yuan. Aku dari Jiang Yuan. Namamu juga terdengar bagus. Hei, namamu juga sangat bagus. Melihat Hanli yang tampak acuh tak acuh terhadap kata-katanya, Yuan berpikir dalam hati. Apakah aku terlalu berlebihan dengan leluconku? Hanli, merek apa ponselmu? Sepertinya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu cuma ponsel biasa merek Xiaomi, tapi dari sikapnya, dia pasti berasal dari keluarga kaya. Apakah karena dia punya perasaan khusus sehingga dia menggunakannya? Hanli menjawab singkat. Karena aku miskin. Sial, apa dia sedang bercanda denganku? Hei, kamu sedang mengolokku, ya? Kalau kamu tidak mau memperhatikanku, ya sudah. Siapa juga yang peduli padamu? Yuan pergi dengan kesal. Melihat sosok Yuan yang menjauh, Hanli berpikir dalam hati. Bukan aku tidak mau memperhatikanmu, hanya saja aku tidak ingin merasakan perasaan menjadi mesin uang lagi. Lagi pula, di kolam ikannya, di kehidupan sebelumnya, hanya ada orang bodoh sepertiku. Hanli, kamu tidak suka Yuan? Dia benar-benar cantik. Itu benar, ketua kelas juga sangat cantik. Aku baru saja bertemu mereka. Bagaimana mungkin aku sudah punya perasaan suka atau tidak suka? Ketua kelas tentu saja cantik, tapi itu bukan berarti aku mengejar orang yang cantik saja, kan? Selain itu, yang perlu aku fokuskan adalah kecocokan dan jiwa yang indah. Saat semua orang sedang menunggu lift, Hanli berbalik dan pergi ke arah lain. Hanli, kamu tidak menunggu lift? Tidak perlu, kamarku di lantai bawah. Aku bisa lewat tangga saja. Di asrama sekolah. Sial, ada yang punya rokok? Kasih satu dong. Melihat seseorang membuka pintu, kelompok itu mendongak dan melihat Hanli berdiri di luar pintu untuk waktu yang lama tanpa masuk ke dalam kamar. Seorang pria berdiri dan mengumpat.
Sialan, kalau kamu tidak mau masuk, pergilah. Kenapa berdiri di situ seperti penjaga pintu? Setelah mengatakan itu, pria itu menendang kursi yang ada di depan Hanli. Hanli berdiri di sana dengan wajah muram, melihat kursi yang jatuh tanpa mengatakan sepatah kata pun. Heh, apa anak ini kecanduan menatap orang? Melihat pria berambut hijau, Hanli berkata, "Hei, teman sekamar, bisakah kamu turun dari mejaku? Dan bisakah kamu mengambil kursi yang kamu tendang tadi? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ambil kursinya." Hanli bertanya, "Tempat tidurmu yang mana?" Pria muda itu menendang tangan Hanli dengan keras dan menjawab, "Aku tidur di sebelah tempat tidurmu. Ada masalah dengan itu?" "Ah, sangat bagus." Setelah mengatakan itu, Hanli berjalan santai menuju tempat tidurnya. Saudara ini juga menarik. Dia benar-benar orang yang lucu. Apakah dia ingin menyelesaikan masalah denganku? Kemudian, di tengah tatapan penasaran semua orang, Hanli bersiul dan membuka ranselnya. Mereka hanya melihatnya mengeluarkan palu dari dalam ranselnya. Melihat tatapan menakutkan dari Hanli, salah satu orang di ruangan itu mulai berkeringat dingin, tergagap, dan tidak bisa berbicara. Kelompok itu mendongak dan melihat Hanli memegang sebuah buku di satu tangan dan palu di tangan lainnya dalam pose yang sangat artistik. Seolah-olah dia sedang melantunkan mantra. Sialan, ada yang bisa memberitahu kita apa yang anak ini lakukan? Apakah dia ingin melakukan ritual terhadap kita? Anak ini, apa yang sedang kau lakukan? Saudara, tunggu. Saudara, tolong tenang sedikit. Aku melihat dia mengeluarkan palu dari ranselnya tadi. Coba pikirkan. Kenapa orang normal membawa benda seperti itu di dalam tasnya? Dia menatapku dengan tatapan seperti ingin membunuh seseorang. Kamu sebaiknya turun dan biarkan semuanya berlalu. Apa kamu sudah lupa apa yang terjadi tahun itu? Sial, apa yang sedang dia baca? Hukuman cambuk? Apakah dia mencoba melakukan ritual terhadap kami? Apa yang kalian mau? Keluar? Itu. Pacarnya si anak ini ada di sini dan mengajak kita keluar. Dengan tatapan dingin, Hanli bertanya dengan nada bercanda kepada pria berambut hijau. Kamu punya pacar? Kelompok itu berkeringat deras. Punggung mereka terasa dingin, dan mereka dengan cepat menutup pintu dengan keras dan menghilang. Apakah aku menakuti anak-anak itu terlalu berlebihan? Meskipun aku punya sistem ini, aku tidak seharusnya terlalu mengandalkannya. Pengetahuan bisa ditingkatkan sedikit, tapi ideologi tidak. Kecerdasan bisa dibuka, tapi kebijaksanaan tidak. Untuk berkembang, aku harus bekerja lebih keras. Di kafetaria sekolah. Kalian pikir Hanli mungkin adalah tipe anak muda dari keluarga bergengsi? Hidup ini tidak adil, jadi rambut pubis tidak pernah lurus. Kita semua adalah siswa kelas keuangan dari sekolah bisnis. Tapi dia berada di ruang mahasiswa pertukaran internasional sementara kita harus berdesakan di lift. Kita semua manusia, tapi perbedaannya terlalu besar. Apa yang kamu keluhkan? Bukankah keluargamu sangat kaya? Aku tidak tahu berapa banyak rumah yang keluargamu miliki. Apa hebatnya memiliki beberapa rumah? Membosankan. Wow, lari 5 kilometer di pagi hari rasanya sangat menyegarkan. Masa muda benar-benar luar biasa. Saat Hanli hendak makan roti yang agak kotor, sebuah suara memanggilnya dari belakang. Hanli, selamat pagi. Pagi. Hei Hanli, aku dengar kamu tinggal di lantai bawah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan tempat itu? Itu luar biasa. Oh, hanya kebetulan saja. Kesempatan itu datang padaku. Kalian dengar tidak? Guru hukum komersial sedang sakit. Guru pengganti tiba-tiba melakukan absensi. Guru lain tidak pernah mengambil absensi, tapi dia benar-benar sok tahu. Apa yang kamu lihat? Menyingkir. Apa kalian belum pernah melihat pria tampan sebelumnya? Wajah kalian semua kelihatan bodoh. Hanli, sebaiknya kamu menjauh. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Siapa yang tidak punya mata? Sial, itu si kerbau air dari kamarku. Sial, ini akan menjadi masalah. Sepertinya akan ada pertarungan. Kenapa orang-orang ini datang lagi? Hanli mungkin akan sial kali ini. Sial, bagaimana aku harus menghadapinya?
Bagaimana kalau orang ini melakukan ritual padaku di sini? Abang, selamat pagi abang. Abang, sudah sarapan belum? Pagi, semuanya. Pemuda berambut hijau itu hampir kabur ketika Hanli bertanya. Hei, kalian mau kembali tidur hari ini? Hari ini aku masih menginap di luar dengan pacarku. Wah, mereka saling kenal. Pemuda berambut hijau itu menunjuk dua sahabatnya dan berkata kepada Hanli. Hari ini, Dongbei dan Luying akan mentraktirmu makan malam. Tidak perlu buru-buru. Sambil menekan tombol lift, Hanli bertanya dengan dingin. Kalian tidak mau naik? Baiklah. Abang dan teman-teman abang bisa naik dulu. Kami banyak, jadi kami akan menunggu yang berikutnya. Oh Tuhan, kenapa hanya ada gadis-gadis di sini? Hei, buah melon itu terus saja mengenai wajahku. Tidak heran, ini adalah sosok berbentuk es dari masa depan. Jarak sedekat ini benar-benar tidak sopan. Saat Hanli melangkah keluar dari lift, seorang pria berlari mendekat, merangkul bahunya, dan berkata sambil tersenyum, Hanli, sepertinya mereka sangat takut padamu. Apa kalian sudah saling kenal sebelumnya? Hanli menarik tangan pria itu dari bahunya dan menatapnya dengan tidak senang. Tolong jangan meludah saat bicara lagi, aku tidak suka itu. Dan dompet ini, terima kasih sudah menjaganya untukku. Jaga tanganmu tetap bersih di masa depan. Selamat tinggal. Hanli melihat pria itu kabur dan berpikir dalam hati. Ternyata kekerasan lembut juga sangat efektif. Hanli, ketua kelas, apa kamu perlu sesuatu? Tidak, kamu bilang sebelumnya kalau kamu ingin berteman dengan semua orang, tapi sekarang kamu begitu kasar pada Jiang Tishu. Apa aku pernah bilang ingin berteman dengan semua orang? Benar juga, kamu tidak perlu punya terlalu banyak teman. Jadi, dengan orang seperti apa kamu ingin berteman? Oh, mungkin dengan teman yang seharusnya tidak bertanya terlalu banyak. Aku hampir mati tertawa. Maaf, tapi Hanli, kamu sangat menarik. Aku tidak bisa menahan tawa. Hanli, aku jarang memberikan saran kepada orang lain. Tapi bisakah kamu mempertimbangkan untuk menambahkan aku di WeChat? Oke, nanti aku akan mengirimkannya padamu. Tapi aku beritahu dulu, aku jarang mengobrol. Aku terbiasa menjaga ponselku dalam mode diam setiap hari. Jadi, kecepatan membalas pesanku mungkin cukup lambat. Jadi itu alasan kamu belum membalas pesanku sampai sekarang. Kamu tidak menganggapku ketua kelas dengan serius ya? Oh, begitu ya. Tadi malam aku hanya sedang mengobrol dengan teman-teman dari kota dan tidak memperhatikan pesan-pesan lainnya. Maaf, tadi malam aku agak sibuk dan tidak bisa memperhatikan semuanya. Luar biasa, aku tidak ingin menghadapinya. Meskipun dia terlihat sangat tampan, kepribadiannya benar-benar menyebalkan. Poin minus. Aku harus mengurangi poin. Orang dengan sifat seperti itu sebaiknya tetap aku jaga jarak. Akan lebih baik begitu. Ya ampun, apa mataku tidak salah lihat? Dengan kecepatan membolak-balik buku secepat itu? Tidak, dengan kecepatan menulis yang luar biasa seperti itu. Mungkinkah dia seorang jenius?